Assalamualaikum sahabat. Pasal yang keempat, menyatakan segala sifat dan kelakuan perempuan yang beruntung mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tiada ada suatu keuntungan pada manusia yang seperti mendapat keridhaan Tuhan kepadanya. Inilah nikmat yang paling besar dan hal yang paling mulia, maka inilah pangkat derajat yang paling tinggi. Adapun sifat kelakuan perempuan paling beruntung dengan kemuliaan itu ialah yang senang duduk di rumah dan tiada suka pergi melancong ke sana sini hanya jikalau ada perlu, maka beginilah sifatnya dan kelakuan anak istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak istri sahabatnya, anak istri para ulama dan para sholihin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Artinya, yang paling dekat seorang perempuan kepada keridhaan Tuhannya ialah apabila ia berada di dalam rumahnya. Wa inna sholataha fi sohni dariha afdalu min sholatiha fil masjidi wa sholatuha fi baitiha afdalu min sholatiha fi hasni dariha wa sholatuha fi mahdiha afdalu min sholati fi baitiha. Artinya, sesungguhnya sembahyang seorang perempuan di latar rumahnya lebih afdol dari sembahyang di masjid, dan sembahyangnya di dalam rumahnya lebih afdol dari sembahyang di latar rumahnya, dan sembahyang di kamar rumahnya lebih afdol daripada sembahyang di dalam rumahnya. Sebagai lagi telah bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha, betapakah hal yang baik bagi seorang perempuan, ya Fatimah? Maka kata Siti Fatimah bahwa hal yang baik pada seorang perempuan yaitu yang ia tiada melihat
pada laki lain dan orang laki itu tiada dapat melihat kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersuka cita hati mendengar perkataan Ananda Siti Fatimah. Ia lalu mencium kepala serta katanya, "Zurriyatu ba'duha mim ba'di." Artinya, inilah turunan mulia daripada asal yang mulia. Kedua, daripada sifat kebajikan bagi seorang perempuan yang mendapat keridhaan Tuhan Azza wa Jalla, yaitu perempuan yang tiada suka banyak permintaan dari perhiasan dunia, daripada pakaian dan perabotan rumah tangga yang berlebih-lebihan. Maka sebagaimana yang ada padanya, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bahwasanya kebesaran dunia dan perhiasannya telah dibenci oleh Allah Ta'ala, halalnya apalagi haramnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jikalau dunia ada qadarnya pada Allah Ta'ala sekalipun sekedar sayap nyamuk besarnya, niscaya tiada dikasih orang kafir akan minum seceguk airnya dari keran dunia ini, tiada qadarnya pada Allah Ta'ala, maka dijadikannya dunia sebagai surga bagi orang kafir. Adapun bagi orang mukmin kesenangan yang sempurna dan kerajaan besar, maka yaitu insya Allah Ta'ala di dalam surga dengan segala nikmatnya yang kekal selama-lamanya. Adapun yang sesungguhnya ini dunia adalah tempat beramal soleh, maka bukan untuk tempat bersenang-senang. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka meninggalkan keenakan dunia ini. Demikian pula anak istrinya dan sahabatnya masing-masing suka memadai dengan barang amat sedikit dari hal makanan atau hal pakaian atau perabotan rumah tangga. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma saba'alu Muhammadin minhu berisyairi salasata ayyami." Artinya, pernah tiada merasa kenyang keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Setengah riwayat menyatakan bahwa terkadang 2-3 hari tiada
kelihatannya aspi orang memasak di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan makan seadanya saja yang ada di rumah seperti kurma dan air. Begitulah kelakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa jika ia masuk ke rumahnya, kalau ada suatu makanan lalu dimakan, dan kalau tiada, ia tiada minta dari istrinya, lalu terus puasa di hari itu juga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kanat dohja'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi wisadatun min adamin hashuha lifu. Artinya adalah di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu bantal dibuat dari kulit yang isinya dari pada sabuk kurma. Sebagai lagi ada pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Siti Fatimah, didapati ia lagi menggiling gandum dengan memakai baju yang dibuat dari bulu onta. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sedih melihat kemiskinan Siti Fatimah itu, serta berkata, "Hai anakku Fatimah, sabarlah engkau atas merasai sedikit pahit kehidupan dunia, karena sesungguhnya mendapat keenakan yang banyak adalah di akhirat yang kekal selama-lamanya." Maka di waktu itu turunlah ayat ini, firman Allah Ta'ala, "Walasawfa yu'tika rabbuka fatarudho." Artinya bahwa sesungguhnya nanti akan diberikan kepadamu ya Muhammad oleh Tuhanmu segala kemuliaan di akhirat. Niscaya engkau akan ridho dan suka hati engkau dan hati anak buah engkau. Sebagai lagi misalkan orang yang beriman pada hari kemudian dan ia sabar atas kemiskinan dunia serta beramal soleh dengan mengharap supaya dapat keridhaan Tuhan, dapat kesenangan surga dan segala nikmatnya. Maka adalah ia seperti seorang perempuan yang lagi bikin kue dan membersihkan perabotan rumah tangga karena menghadap hari Lebaran. Maka engkau dapat lihat sebelum Lebaran itu bagaimana ia capeknya dengan memakai baju terburu-buru, tiada meriaskan badan, dan
bajunya kena arang atau abu dapur. Semua itu dengan sabar dilakukannya, karena sedikit hari lagi ia akan dapat merasakan kesenangan di hari raya Lebaran dengan pakaian bagus dan makanan yang lezat. Maka inilah misalnya orang yang beriman di dalam sabarnya atas kemiskinan dunia karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala dan kenikmatan surga. Ditunggu pasal yang kelima ya sahabat.